aku ambil jeruk nipis itu kan, jadi aku gosok-gosok gini sambil nangis gitu. Iya, dia susu kayak kambing masker. iya, untuk masker gitu. Itu aku karena saking udah parahnya nyakitin, gatal, jadi aku demam. Itu bukannya produk yang merkurinya banyak apa? Oke teman-teman, terima kasih udah klik channel ini lagi. Jumpa lagi bersama saya Abednego Terigan di sini. Hari ini kita bakalan ngebahas yang namanya jerawat. Nah, nanti di sini ada narasumber istri saya sendiri, Devinta Brusurbati. Ada Instagramnya, boleh di follow, ada di bawah. Di Instagram saya juga ada di bawah, nanti ada di link deskripsi. Jadi di sini kita bakalan curhat sedikit lah tentang yang namanya jerawat. Jadi di sini karena kebetulan istri saya ini punya masalah jerawat itu udah hampir berapa tahun, Be? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita tarik dari sekarang sekitar 2015 ya. 2015-2014 gitu lah. Jadi di situ kemarin kita belum ini ya, jadi jadi mungkin karena udah nggak ada karena udah banyak jerawat di muka, udah nggak ada lagi yang kasih perhatian lebih. Terakhir saya masuk dapet deh gitu. Iya nggak? Oke, langsung aja. Jadi kayak mana dulu pertamanya kenapa bisa kena jerawat? Berarti sebelum 2015 nggak ada jerawat deh? Bersih nggak? Bersih, cuman ya namanya juga perempuan, kadang kan pas menstruasi pasti ada timbul jerawat. Okay. Itu kan udah hal wajar kan? Iya. Jadi ya sebelumnya pun ada juga, tapi pada saat menstruasi aja. Nah itu udah hal wajar lah bagi wanita-wanita di luar sana juga ngalamin yang seperti itu gitu. Tapi kenapa bisa ada jerawatnya? Yang ada menstruasi atau nggak ada menstruasi tetap ada jerawat gitu. Ya awalnya ya tau lah kalau perempuan pasti nyari produk-produk yang bagus gitu kan, maksudnya yang bisa buat wajah itu glowing gitu. Jadi kemarin itu saya ke tempat jual kosmetik. Jadi aku tanya apa sih yang bisa buat glowing gitu. Jadi aku dikasih sama yang jualan itu produk yang ya sebut aja ya nama produknya. Nama produknya itu Rosa. Itu krimnya krim pagi sama malam. Jadi untuk malam ada, untuk pagi ada. Jadi maksudnya Rosa ini tujuannya sebelumnya untuk bikin wajah glowing. Oke, lanjutin. Jadi pas kemarin pakai selama 2 minggu pakai itu wajah aku terkelupas gitu sih, agak terkelupas, kering gitu. Cuman ya katanya itu prosesnya gitu mengelupas. Jadi setelah itu aku lanjutin pakai rutin gitu. Jadi selama hampir sebulan udah kelihatan mukanya itu udah bersih, udah terlihat glowing sampai orang-orang nanya kau pakai apa kok bisa bersih mukanya, kok putih gitu ya kan. Memang sih ya dari dasarnya aku ini putih ya kan, cuman kan kok bersih gitu orang ngelihat gitu. Ya aku bilang aja lah aku pakai Rosa gini. Itu bukannya produk yang merkurinya banyak apa ya, namanya juga aku juga kurang tahu sih, cuman kata yang jual itu kan bagus, nggak ada merkuri apa segala macam gitu kan. Jadi aku pakai itu lebih kurang sampai 2 set itu habis. Dua set. Karena dia ada pagi sama malam ya, 2 set. Itu sekitar berapa lama? Berapa bulan? Hampir juga sih itu hampir setahun ya. Sampai setahun. Jadi pas kulitnya itu terkelupas gitu nggak ada istilahnya pemikiran lain kok kayak gini gitu? Atau memang itu dari bagian prosesnya untuk menuju glowingnya? Iya, sempat juga sih kepikiran gitu kok kayak gini ya reaksinya. Cuman kan ya kita kan searching di Google juga kan, kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu itu kan proses. Setiap apa yang kita pakai itu kan pasti ada proses, butuh prosesnya gitu. Tapi kan ya syukurlah setelah itu kan cuma 2 minggu aja mengalami pengelupasan. Nah, habis itu kan setelah 2 minggu ya
termasuk sih dengan produk ini aku sih puas gitu. Cuman kemarin itu setelah pas udah habis yang 2 set itu mau beli lagi ke tempat yang sama, kakak itu bilang udah habis yang merek Rosa, yang lain ada tapi sama kualitasnya sama Rosa gitu. Ya aku beli aja langsung gitu tanpa basa-basi gitu kan, beli. Habis itu aku pakai selama 3-4 hari, loh kok makin keluar jerawatnya, kok gatal gitu. Jadi udah mulai. Jadi maksudnya gini, pas pakai Rosa ini tujuannya untuk glowing, dan itu berhasil dan nggak ada jerawat juga, dan nggak ada jerawat, glowingnya dapat. Tapi ada masalah ketika si Rosa ini nggak terjual lagi, atau memang yang tukang jualan kosmetik ini yang nggak ngejual gitu, atau memang semua tempat udah ditelusuri nggak ada lagi? Iya, nggak ada lagi si Rosanya. Iya, katanya ganti merek, lupa sih mereknya apa. Ganti merek ke yang lain, katanya kualitasnya sama. Cuman yang aku pakai kok jerawatnya keluar gitu, bukan malah kayak Rosanya gitu. Oke. Jadi si Rosa, merek Rosa ini yang untuk glowing udah nggak dipasarkan lagi. Terus ditawarin sama yang jual kosmetik pakai produk yang lain. Apa itu kemarin mereknya? Lupa ya mereknya. Tapi dari situ udah muncul langsung jerawat. Iya. Itu waduh, jadi kayak gimana ya? Berarti bisa dibilang kesalahan ini ya, kesalahan produknya ya? Ya mungkin sih, entah itu nggak cocok sama akunya atau kayak mana, kurang ngerti juga. Cuman iya. di saat udah keluar jerawat itu kan pasti khawatir kan, lo kok kayak gini. Terakhir awalnya aku pakai pencuci muka gitu kan, Garnier. Habis itu mungkin nggak cocok kali sama Garnier, dia cuci mukanya Garnier terus ini krimnya gitu. Jadi aku pergilah ke swalayan lagi gitu kan, lihat apa sih, kan pasti kita kalau misalnya ada jerawat gitu pasti yang kita cari kan produk yang jerawat gitu, iya, yang untuk jerawat gitu. Jadi aku baca-baca lah sampai lama lah di situ, baca-baca produk ini. Jadi aku lihat lah ada merek yang namanya Himalaya. Jadi ada 2 yang situ untuk khusus wajah berminyak dan jerawat gitu. Jadi aku langsung beli, langsung pakai juga kan. Langsung pakai selama 4 hari atau 5 hari gitu. Itu kok makin parah, makin menyebar jerawatnya, makin keluar semua. Ya aku sih nggak langsung berpikir ini nggak bagus gitu, nggak bagus. Langsung buang aja, tukar lagi. Langsung ganti. Ya udah aku ganti lagi sama yang lain gitu. Tapi dari situlah awalnya muncul nggak berhenti gitu. Berkelanjutan terus, keluar jerawatnya itu makin malah makin banyak gitu, nggak berhenti. Iya, berarti istilahnya gini, setiap ganti produk bukannya makin baik. Tapi ada nggak, maksudnya selama kita mulainya tadi dari 2015 ya, dari 2015 sampai berapa tahun kira-kira ganti produk terus, terakhir kan pastinya bosan atau stop sendiri gitu. Sempat bosan sih, cuman ya bosan pun dibilang karena masih ada nempel di muka gitu kita. Pasti kita cari tahu lagi, apalagi pas lagi udah pulang kerja gitu kan, di rumah nggak ada kerjaan, pasti nengok handphone, yang ditengok ini tuh di searching itu bagaimana sih caranya menghilangkan jerawat. Nyari referensi tentang tentang jerawat lah ya. Lihat teman-teman juga yang dulunya dia berjerawat sekarang udah bersih, pasti kita tanya juga gitu kan. Jadi kerjaan itu aja lah, jadi malah makin stres juga sih. Jadi aku mau nanya, gimana sih reaksi diri sendiri gitu ketika melihat kaca ada jerawatnya di muka gitu? Ini reaksi sendiri dulu ya. Ya pastinya kesel. kesel sampai hampir mau nangis. Ya sewaktu mulai berjerawat itu aku udah jarang selfie, udah jarang diajak temen foto pun. Enggak lah, muka aku jelek gitu ya kan, nggak pede gitu. Jadi ya udah jarang ada foto ini, cuman kadang aja untuk apa gitu, untuk kenang-kenangan gitu, mana tahu suatu saat nanti mukanya mau ini ya, mau buat after before-nya ya. Siap. Nah, terus
ada juga sih perasaan aku lagi berjerawat nih parah. Aku nanti pasti nemuin suatu saat ada produk yang bagus yang bisa nyembuhin. Nanti ada temen aku yang kayak gitu juga, pasti aku kasih tahu sama dia, aku dulu kayak gini loh pakai ini, sekarang udah bersih gitu. Oke. Maksudnya mau menjadi motivator terhadap teman yang punya jerawat gitu. Oke, siap. Apa sih, gimana tujuannya mulia sih, menghilangkan jerawat itu biar bisa ngasih masukan atau ngajarin atau motivasi teman yang berjerawat atau oke siap. Itu terhadap diri sendiri ya, maksudnya kesel dengan wajah ada ininya. Kalau misalnya reaksi obatnya, pasti kan reaksi obat itu pasti ada efek sampingnya lah kita bilang. Maksudnya gimana, entah itu apa bikin wajah merah atau kayak gimana gitu. Kemarin sih ada satu produk, kan aku lihat wajah kawan aku ini bersih kali gitu kan. Jadi aku tanya, kau pakai produk apa sih kok sampai bersih gitu mukanya, udah beda gitu ya kan. Terus dia tawarin, ada nih masker, nama maskernya susu kambing. Waduh. Iya, dia susu kayak, kambing masker. Iya, untuk masker gitu. Jadi baru dengar nih susu kambing masker. Jadi kan ya udah aku beli aja kan, beli sama dia, pakai kemarin pakai plastik lah, dibuat dia nggak ada powder atau apa? Kayak mana krim gitu. Kayak krim, iya krim kental gitu. Oh berarti nggak perlu dikasih air di tepel lah ya, langsung aja. Cuman dia nggak ada mereknya gitu, cuma pakai plastik bening gitu aja. Jadi dan katanya ingredientnya dari susu kambing. Dipakai. Jadi aku pakai lah, dia bilang pakainya malam, pas pagi baru cuci gitu kan. Oh berarti masker ini ya selama tidur ya? Iya, bawa tidur gitu. Jadi ya udah aku pakai lah ya kan. Jadi kan kemarin tuh aku kan tinggal sama kakak, ngontrak rumah gitu lah ya kan. Jadi pas pagi-pagi tuh kan ya namanya semua pergi ke tempat kerja kan, bangunnya aktivitas masing-masing lah. Bangunnya kan barengan gitu. Pas bangun pagi-pagi muka aku kok merah kali gitu kan. Jadi dia lihat, aku belum kacaan nih. Jadi dia, kenapa dek muka kau kok merah kali, katanya gitu. Oh ya kak, bilang gitu kan. Habis itu aku lihat kan di kaca gitu, kok kayak gini ya gitu ya kan. Terus sampai panas gitu ya kan. Pas malam kan namanya kita tidur nggak ngerasa kan. Iya, tapi paginya itu reaksinya. Jadi kan, parah lah itu dek, katanya kayak gitu kan. Nggak bagus itu produknya kalau sampai kayak gitu katanya. Ya namanya dia nggak ngerasai, aku yang ngerasai, maksudnya pengen nyembuhin jerawat, ya tetap aja aku pakai beberapa kali kemarin itu gitu kan. Oke, berarti karena pengen ngilangin jerawat, ya merah. Mau kayak mampu ditahankan. Yang penting jerawatnya hilang. Tapi nggak gitu. hilang juga. Nggak hilang. Jadi terakhir ya aku jadi takut juga kan, lama-lama gitu kan, udah nggak hilang, aku nahankan sakit panasnya gitu kan. Ya udah terakhir stop. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana paling parahnya itu seperti apa gitu? Maksudnya proses pengobatan ini paling parahnya, tadi kan dibilang sampai merah ya. Paling parahnya ngalamin gimana itu? Apa itu paling parah yang merah? Enggak, pernah juga sih aku ngobatinya pakai jeruk nipis. Tahu kan jeruk nipis? Buset, itu jeruk nipis kalau kita kesayat dikit aja kena sakit kan, lebih parah dari alkohol gitu. Jadi kan jerawatnya udah banyak nih, udah penuh kan, udah kayak gitu kan, pas lagi ininya juga apa? Lagi ininya lah, mekar-mekarnya. Kayak bunga mekar-mekar. Oke, siap. Ngerti lah ya teman-teman ya. Terus lagi pecah-pecahnya juga ya kan. Jadi saking keselnya nengok di kaca gitu kan, sebelum mandi aku ambil jeruk nipis itu kan. Jadi aku gosok-gosok gini sambil nangis gitu. Sambil nangis. Ya udah mati situ gitu ya kan. Maksudnya ya udah sangat-sangat kesel lah terhadap jerawat ini gitu. Udah kesel, nangis kan, terus saking perihnya kan sakit juga kan. Jadi udah campur lah situ air mata gitu kan, udah. Berarti air mata, jeruk nipis sama air itu ini nyampur sampai berdarah gitu. Enggak gini loh, aku ngebayangin air mata aja kalau misalnya kena jerawat perih ya. Iya ya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman bisa ngebayangin lah, air mata aja kena jerawat itu kadang bisa perih, apalagi dicampur dengan jeruk nipis. Nah, itu bisa dibilang
sedikit ekstrim lah caranya. Nah, berarti produknya nggak semua apa? Nggak semua tadi, kimia. Iya, nggak semuanya kimia. Ada juga kayak jeruk nipis, terus apa lagi? Jeruk nipis, lemon, terus pakai es batu, kata orang kan, kompres pakai es batu. Iya. Kalau kompres pakai es batu itu kan agak kayak mana ya, kok lama gitu ngilu, abis itu agak kaku gitu kan. Iyalah, saraf kita agak mati gitu. Jadi kan itu pun ditahankan. Abis itu pakai masker kentang campur kunyit katanya udah. Iya. Sampai muka ini kuning-kuning, sampai pergi kerja pun masih kuning. Loh, kenapa muka kau kan kuning? Ya pakai masker gitu. Pokoknya ya kayak gitulah, nggak peduli ya, jawab aja gitu. Ya namanya pengen hilang kan jerawatnya itu. Iya. Berarti ini teman-teman bisa dibilang herbal dicoba, kimia dicoba, treatment ekstrim juga tadi ada juga ya, seperti itu tadi. Nah, ini udah agak inilah ya, pasti teman-teman yang khusus wanita ya, tapi cowok pun sekarang kalau misalnya ada jerawat itu termasuk salah satu masalah juga ya. Itu nggak maksudnya ke wanita aja, tapi wanita lebih gimana ya, kayaknya lebih bermasalah gitu. Ketimbang kita yang cowok ini gitu. Nah, setelah itu pakai treatment tadi, pernah ke ini nggak, maksudnya gimana ya, ke klinik atau apa gitu, yang skincare klinik? Pernah sih, itu kemarin udah selesai yang susu kambing yang aku bilang tadi tuh kan. Jadi kan aku ada dari Facebook nih, ada yang nawarin juga, nama produknya Amoera. Dia kayak sabun gitu. Jadi sabunnya itu dibuihkan dulu di tangan, baru buihnya itu yang ditaruh tempel ke muka. Tapi nggak boleh digosok gitu kan. Oh, ditempelin aja. Jadi kan kok menurut aku kalau nggak digosok gitu, namanya kita minyak gitu, nggak digosok, terus cuma ditempelin, abis itu dibilas gitu. Ya menurut aku sih kurang bersih, cuman katanya kayak gitu proses ininya, ya aku lakuin aja lah ya kan. Jadi kan mulai dari situ lagi makin parah, makin bengkak, makin kayak apa dibilang, ada nanah-nanah gitu. Bernanah. Reaksi dari buih si Amoera tadi ya. Jadi kan aku sampai makin parah. Khawatir lah, bernanah. Aku tanya lah sama yang nawarin aku itu kan, Dek, ini kok makin parah ya ini muka aku. Katanya itu detox Kak, dia ngeluarin dulu, katanya kayak gitu. Ya udah, aku inilah ya kan, ikutilah saran dia gitu kan. Aku tetap pakai gitu ya kan. Terus udah sebulan masih tetap nggak ada yang berkurang, justru makin parah. 2 bulan, 3 bulan, sampai hampir 6 bulan, 7 bulan. Siapa sih yang tahan 7 bulan itu sampai ditengoi orang-orang? Kita setiap hari kerja, setiap hari keluar gitu kan. Semua orang, Dep kok pertanyaannya itu aja ya? Iya, semua yang ketemu sama aku itu aja bertanya, bukannya ditanya entah sehat, entah apa, entah kayak mana kabar gitu. Ini enggak, muka aku kok kayak gitu, kok parah. Jadi kan aku kan udah stres. Jadi suatu hari kemarin itu aku karena saking udah parahnya, nyakitin, gatal, jadi aku demam kan. Jadi gara-gara jerawat demam di tempat kerjaan nih, di tempat kerjaan posisinya demam. Jadi ada teman satu kerjaan kan, dia bilang, kok kenapa? Iya bang, aku demam. Pasti itu gara-gara jerawat kau kan, apa gitu, karena sakit gitu, meradang gitu. Kayaknya sih iya, bilang gitu. Ayolah, dia kan udah kasihan yang aku gitu kan. Ayolah aku kawani ke klinik. Kemarin aku ngantar ponaanku, dia bersih, dia pun lebih parah dari kau, katanya gitu. Cuman nggak ketergantungan sih, katanya kayak gitu. Ya udah, aku ngikut aja. Dari kerjaan nih kami izin sama atasan gitu kan, keluar langsung pergi ke kliniknya itu. Jadi, nama kliniknya apa itu? Nama kliniknya Evenly Look Klinik. Nanti kita tulis di bawah. Evenly Look. Terus kan, jadi pergilah ke sana. Langsung ketemu sama dokternya. Dokternya nanya, ini salah produk ya, katanya kayak gitu. Ya mungkin sih dok, pastinya kayak gitu. Kalau nggak salah produk kan pastinya bersih kan muka aku gitu ya kan. Oh ya udah, katanya. Jadi ini kita mau langsung treatment atau kayak mana, atau konsultasi dulu, katanya kayak gitu. Jadi aku tanya berapa jam ininya treatmentnya, palingan 2 jaman, katanya kayak gitu. Ya udah,
kata abang itu saranin, ya udah langsung aja lah Dek, biar langsung maksudnya langsung ditangani gitu kan. Terus ya udah, aku di situ bawa uang ya kayak mana ya, namanya kita nggak ada tujuan apa tadi, aku udah hampir takut juga kan. Karena tiba-tiba datang situ langsung takut. mau treatment. Siap takut kantongnya. Jadi kan emang pada saat itu berapa itu? Kemarin kan aku tanya lah berapa treatmentnya gitu, 250.000 gitu kan. Jadi kan cukup lah gitu kan. Jadi kan setelah treatment itu baru ditawari kita produk obatnya. Jadi kan tahu dulu kita totalnya berapa, baru kita lihat uang kita kan. Cukup, ya udah berarti kita ambil. Karena kan cukupnya itu berapa itu kemarin sekali? Kemarin itu treatment hari pertama kali ke situ. Yang dapatnya apa aja? Dapatnya treatment sama obat jerawatnya itu lah. Obatnya berapa jenis? Dia ada toner, ada krim pagi, krim malam, total jerawat, sama sabun. Sabun ada 5. Totalnya berapa semua? Totalnya itu sebenarnya sih kemarin tuh lebih dari 1 jutaan. Cuman di saat itu kita kebetulan pas di bulan Juli ya kita pergi ke sana, itu kebetulan di hari lahir saya. Jadi dikasih diskon. Lupa sih berapa persen. Pokoknya ada diskon. Jadi berarti kurang lebih dari 1 juta.